Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang kembali di pembelajaran berbasis online atau daring khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi bab 4, yaitu minggu lalu kita sudah membahas mengenai tentang materi 1, pembahasannya itu tentang definisi, kemudian ciri-ciri dan jenis-jenis hikayat. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi 2, yaitu tentang perbedaan antara cerpen dengan hikayat, kemudian unsur-unsur yang terkandung dalam hikayat. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa bersama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ambil sikap sempurna, berdoa. Ibu persilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi yaitu 4.5, yaitu adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah pembelajaran berlangsung, itu Ibu harap siswa mampu menganalisis unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah hikayat atau cerita rakyat. Yang kedua, yaitu siswa mampu membedakan antara cerpen dengan hikayat atau cerita rakyat. Kemudian yang ketiga yaitu siswa mampu nanti membuat atau menyusun sebuah cerita rakyat atau hikayat. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita awali dengan materi 4.5. Nah, materi 4.5 yaitu unsur-unsur hikayat. Seperti tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu sebuah hikayat atau cerita rakyat itu terdapat unsur-unsur yang membangun atau yang terkandung dalam sebuah cerita atau kisah. Yang pertama itu adalah tema. Nah, tema di sini adalah ide atau gagasan yang mendasari sebuah cerita. Jadi jika tidak ada tema, itu kita tidak akan bisa menyusun atau membuat kerangka sebuah hikayat atau cerita. Kemudian yang kedua itu ada latar. Nah, latar ini ada 3 ya anak-anak, seperti di SMP ada latar waktu, tempat, dan suasana. Nah, latar ini di mana tempat, waktu, dan suasana itu menggambarkan atau digambarkan dalam cerita. Kemudian yang ketiga itu ada amanat. Nah, amanat ini biasanya setiap cerita, cerpen, dongeng, kemudian hikayat, itu pasti ada amanat yang dibuat oleh seorang penulis atau pengarang. Amanat di sini adalah suatu pesan yang disampaikan oleh pengarang. Entah itu pesannya berupa sikap moral, kemudian ada kaitannya dengan nilai-nilai keagamaan atau religi, bahkan ada juga nilai kepahlawanan, mungkin di sebuah hikayat, apalagi yang nuansa ceritanya itu ada istana sentris atau sebuah kerajaan. Kemudian yang keempat itu ada unsur tokoh. Nah, tokoh di sini adalah pemeran di dalam cerita, baik itu pemeran utama ataupun pendukung. Nah, pemeran ini sama halnya dengan penokohan, yaitu ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, ada baik, ada jahat, dan akhirnya di sebuah hikayat itu ceritanya milik masyarakat, yaitu pasti yang tokoh baik itu ending ceritanya yang menang, seperti itu. Nah, sekarang yang kelima yaitu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah pusat pengisahan drama suatu cerita yang dikisahkan. Jadi ada pusat pengisahannya atau latar belakang diambil dari kisah apa, kemudian milik masyarakat, seperti itu. Kemudian gaya. Nah, di sini gaya ini merupakan bagaimana pengarang agar cerita mengandung unsur-unsur keindahan atau estetika. Nah, gaya di sini istilah lainnya itu gaya bahasa, di mana gaya bahasa ini merupakan unsur-unsur estetika atau keindahan dalam sebuah cerita, hikayat, atau dongeng. Nah, di sini mungkin gaya bahasa itu ada kaitannya dengan majas-majas, baik itu majas hiperbola, personifikasi, nanti ada litotes, dan masih banyak majas. Jadi setiap cerita, kisah, baik itu hikayat, cerita rakyat, dongeng, atau cerpen, itu pasti mengandung yang namanya gaya bahasa atau majas. Itu unsur-unsur hikayat, ada tema, latar, amanat, tokoh, sudut pandang, dan gaya bahasa. Nah, sekarang materi 4.6.
Nah, di sini sesuai tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu seluruh siswa mampu membedakan hikayat dengan cerpen. Nah, di sini sudah Ibu analisis, sudah Ibu buatkan berupa kolom atau bagan, yaitu hikayat seperti ini dan cerpen seperti ini. Nah, perbedaannya sudah jelas ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, kalau hikayat, salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Jadi hikayat itu merupakan salah satu bentuk sastra prosa, di mana di dalam susunnya itu masih menggunakan bahasa Melayu dan yang dikisahkannya itu adalah cerita, kemudian istana sentris masih berupa kerajaan atau dongeng. Kemudian berbeda halnya dengan cerpen. Cerpen ini adalah jenis karya sastra yang dipaparkan atau dijelaskan. Jadi cerita pendek itu yang dijelaskan kemudian dipaparkan sesuai apa yang terjadi. Atau bisa dikatakan pengalaman pribadi gitu ya cerpen. Kemudian yang kedua, perbedaannya itu jika hikayat itu temanya bersifat statis, jadi tetap ya tidak ada perubahan sama sekali karena ceritanya itu milik masyarakat dan secara universal orang-orang sudah tahu hikayat itu pasti ending ceritanya yang akan dimenangkan oleh tokoh yang baik seperti itu. Kemudian beda halnya dengan cerpen. Cerpen ini temanya bersifat dinamis, berubah-ubah, terus berubah-ubah. Ada kisah misalnya tentang romantis atau percintaan, dunia pendidikan, kemudian ada juga dunia kesehatan. Jadi sesuai dengan pengalaman pribadi kemudian diceritakan. Itu berbentuk cerpen cerita pendek. Kemudian yang ketiga, perbedaannya, jika hikayat itu nama pengarangnya tidak diketahui atau istilah lainnya adalah anonim, jadi tidak ada nama pengarang. Kemudian kalau cerpen, nama pengarangnya diketahui. Contoh misalnya cerpen kisahnya apa, judulnya apa, kemudian pasti nama pengarangnya itu diketahui diisi. Misalnya nama pengarangnya adalah Willy gitu, ada nama pengarangnya. Oh, jadi kita mengetahui yang menulis cerpen ini adalah si Willy gitu. Beda halnya dengan hikayat anonim tanpa nama pengarang. Ibu, alasannya apa? Kenapa hikayat anonim? Karena setiap orang atau masyarakat umum secara universal yang namanya hikayat itu pasti sudah tahu cerita milik masyarakat dan kisah kerajaan, istana sentris yang pada awalnya dalam cerita hikayat itu atau kisahnya antara perlawanan atau cerita kisah orang baik, tokoh baik dengan orang jahat dan diakhiri dengan pemenangnya itu adalah pasti orang baik. Seperti itu aja terus menonton. Jadi anonim tanpa nama pengarang. Kemudian yang keempat, itu perbedaannya, kalau hikayat itu tokohnya masih dewa-dewi, raja. Kenapa? Karena masih nuansanya itu adalah kisah kerajaan atau istana sentris nuansanya. Kemudian beda halnya dengan cerpen. Kalau cerpen tokohnya itu sudah manusia modern, namanya siapa? Misalnya Michael, kemudian ada juga Thomas, kemudian masih banyak lagi Charles gitu. Jadi dari namanya itu sudah modern gitu. Jadi cerpennya itu tokoh manusianya itu modern. Kemudian yang terakhir perbedaannya itu terletak pada bahasa, sudah jelas ya. Dari pengertiannya saja sudah jelas dari bahasa. Kalau hikayat itu bahasanya masih menggunakan Melayu klasik, Adinda, Hayahanda, jadi masih Melayu, kemudian kerajaan, nuansanya istana sentris. Beda halnya dengan cerpen, bahasanya itu masih modern. Bukan berarti bahasa modern lo, gue, gitu tidak. Hanya saja bahasa modern yang memang bahasa yang digunakan oleh anak-anak remaja zaman sekarang, gitu. Tapi mudah dipahami. Jadi bahasanya modern. Nah, baik, jadi ini perbedaan secara mudah ya, Ibu buat berupa kolom atau bagan. Jadi perbedaan hikayat dengan cerpen sudah jelas, baik itu dari definisinya, kemudian dari tema, kemudian dari nama pengarang, bahkan dari tokoh dan dari bahasa sudah jelas beda. Nah, itu perbedaannya. Sekarang 4.7.
Nah, di sini sedikit membahas mengenai tentang prosa. Kenapa? Karena di pengertian hikayat di awal itu tadi kan sebuah karya sastra gitu, berbentuk prosa gitu. Jadi di sini Ibu sedikit bahas mengenai tentang pengertian dari prosa. Prosa itu adalah suatu karya sastra yang bentuknya tulisannya bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan dalam menulis seperti rima, diksi, irama, dan lain-lain. Nah, di sini jenis prosa itu ada dua, sudah jelas ya, prosa lama dan prosa baru. Kalau prosa lama itu contoh-contohnya ada hikayat, sejarah, dongeng, jenaka, kemudian ada legenda, mitos, kisah. Nah, beda halnya dengan prosa baru itu ada novel, cerpen, roman, riwayat, kritik, resensi, dan esai. Nah, mungkin dari jenis-jenis prosa ini yang mungkin kalian sering dengar itu ada prosa baru ya, prosa baru mungkin dari prosa baru ini mungkin semuanya kalian sudah sering dengar, yaitu terutama novel yang suka baca, kemudian cerpen, roman, riwayat, kritik, resensi, dan esai. Jadi esai yaitu berupa tulisan, resensi itu berupa resum dari sebuah buku, kemudian kalian ringkas namanya resensi. Kalau kritik ini sama halnya dengan mungkin anekdot, memberikan kritik saran. Kalau riwayat ini sama halnya dengan biografi, kemudian kalau roman yaitu cerita yang hampir sama dengan novel, lebih panjang, kemudian cerpen sudah jelas cerita pendek. Nah, berbeda halnya dengan prosa lama, hikayat, berarti yang kita bahas materi bab 4 ini adalah prosa lama, yaitu hikayat atau cerita rakyat. Kemudian ada sejarah, dongeng, jenaka, legenda, mitos, dan kisah. Nah, mungkin itu beberapa jenis prosa. Jadi bisa dikatakan prosa itu adalah sebuah karya sastra di mana bentuknya itu tulisannya bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan dalam menulis seperti rima, diksi, irama, dan yang sebagainya. Itu pengertian prosa sedikit ya. Nah, baik kita lanjut next. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini mungkin kita tutup sampai di sini. Nah, mengetahui, nah ini di sini kan Ibu hanya buat modul berupa PowerPoint sedikit. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa baca di buku paket, yaitu sebentar. Nah, kalian bisa pinjam di buku, mohon maaf, kalian bisa pinjam buku paket yaitu Bahasa Indonesia kelas 1. Di sini ada kelas 1 ya, kelas 10. Jadi ini untuk semester 1 dan semester 2, jadi selama 1 tahun. Silakan pinjam di perpustakaan, kemudian teknisnya seperti apa, entah pinjamnya berapa bulan atau berapa hari. Nah, ini di sini lengkap banget. Jadi di sini ada materi, setelah materi itu ada contoh-contoh soal, kemudian contoh soalnya itu ada berupa pilihan ganda, kemudian ada juga berupa isian, istilah titik-titik, kemudian ada juga berupa esai di sini. Jadi di sini juga buku ini bermanfaat banget buat persiapan kalian untuk nanti menjelang ulangan semester yaitu atau UAS, ujian akhir semester. Jadi kalian bisa pinjam. Jadi semua materi yang Ibu jelaskan lebih lengkapnya ada di buku paket. Ya. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini seperti biasa Ibu akhiri dengan beberapa goresan tangan. Jadi kalian bisa lihat di layar laptop atau HP kalian. Gagal 10 kali, bangkit 1000 kali. Nah, di sini Ibu selalu memberikan kalian motivasi walaupun di cuaca, mohon maaf, kondisi atau suasana pandemi seperti ini, Ibu selalu memberikan kalian semangat yang tentunya kalian harus lebih produktif lagi untuk melakukan suatu hal-hal yang memang dampaknya positif seperti itu. Baiklah anak-anak, untuk akhir kata Ibu yel-yelnya, mohon maaf kita lupa jika Ibu mengatakan COVID-19, kalian jawab no, pembelajaran dari kalian jawab yes, SMK pada bakti, SMK bisa, SMK hebat. Baiklah, untuk pertemuan hari ini, jadi bab 4 kita sudah selesai, yaitu mengenai tentang hikayat.
Ibu tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Sarang